ya, Allah mengawali ayatnya dengan kata-kata subhana. Maka kalau kita tengok Ibnu Katsir menjelaskan, Allah awali dengan kata-kata subhana ini, Allah nak menjelaskan bahwa dirinya adalah maha agung, maha segala-galanya, maha kuasa, maha berkehendak. Ketika dia berkehendak akan terjadi. Ya, sebagaimana ayat mengatakan iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, hadirin berbahagia, Allah nak menyampaikan pada kita bahwa dengan kehebatan Allah itu segala sesuatu bisa terjadi. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun dalam pandangan manusia itu sesuatu yang luar biasa kejadiannya, tetapi bagi Allah itu adalah hal sesuatu yang kecil saja gitu. Jadi pesan yang disampaikan dari Isra Mi'raj ini diantaranya apa? Bahwa keimanan mesti ada dalam diri manusia ketika sesuatu yang disampaikan Allah dan Nabi-Nya, dan itu mungkin tidak sanggup akal menerimanya, disitulah iman berbicara. Kenapa? Karena kalau kita lihat kata-kata itu adalah asra. Asra itu memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad lah pasif pada saat itu. Dia diperjalankan. Siapa yang perjalankan? Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau Allah yang memperjalankan, yang menggerakkan, ya mudah saja bagi Allah. Ya, mudah saja bagi Allah. Tapi ketika keimanan tidak ada atau tipis, maka dia tak akan sanggup. Bukankah di zaman dahulu juga sudah terjadi peristiwa besar? Ya, di umat-umat terdahulu sudah ada peristiwa besar juga. Tapi mereka karena tidak ada keimanan, justru mereka melihat sendiri, mereka tak terima juga orang-orang kafir. Mana contoh? Tuh, onta bisa, batu bisa melahirkan onta. Kapan? Di zaman Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh melihat sendiri, Pak. Bagaimana kaum Nabi Soleh melihat onta yang bunting bisa keluar dari batu? Adakah pejantan dalam batu itu? Tidak ada juga. Mereka lihat, mereka saksikan. Dan ini peristiwa yang besar, tidak bisa diterima oleh akal, tapi mereka menyaksikan. Tapi yang namanya orang kafir, walaupun dia saksikan, tapi iman tidak ada, dia tak bisa terima. Akhirnya apa yang keluar? Ini adalah sihir. Ya. Begitu juga dengan bagaimana Nabi Ibrahim berada dalam kobaran api. Mereka sendiri yang melemparkan ke dalam kobaran api. Dan mereka menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim berada dalam kobaran api. 40 hari, 40 malam. Dan mereka juga melihat bagaimana Nabi Ibrahim melenggang dengan apinya, ya, keluar dari kobaran api. Tapi ketika melihat ini peristiwa yang besar dan mata melihat sendiri, tapi iman tidak ada, mereka berkata, ini adalah sihir. Padahal itu Allah yang bekerja. Apa kata Allah? Ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Apalagi Nabi Muhammad ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak ada yang melihat. Lebih hebat lagi. Kalau Nabi Ibrahim mereka yang melemparkan dalam api, mereka saksikan, mereka lihat Nabi Ibrahim keluar. Kalau zaman Nabi Soleh mereka melihat onta keluar dari batu, yang lebih ajibnya Nabi Muhammad tidak ada yang tahu kecuali Allah dan malaikat yang membawanya dan kendaraannya burak. Nah, bagaimana ini hebatnya? Tapi walaupun seperti itu, kalau iman yang sudah bicara, ya bisa saja. Kenapa? Allah menggerakkan. Ya, pengalaman saya, Pak, lebih kurang 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya kalau bersara dari rumah saya itu lebih kurang 5 kilo lah atau 6 kilo. Berangkat setengah 6, pulang lebih kurang jam setengah 10. Berarti lebih kurang 3 jam lah. Ya, sana. Menjelang berangkat itu saya biasa-biasa saja. Begitu pulang, ketika motor saya
hidupkan saya nak jalan, ada bunyi suara anak kucing di motor saya itu. Saya heran, kok bunyi anak kucing motor saya nih? Nah ya, datang kawan saya, ada apa Pak Ustaz? Ini motor saya kok bunyi anak kucing, katanya. Turun dia, ditengoknya, oh rupa memang ada anak kucing. Memang ada anak kucing Ustaz. Mana dia? Rupa di bawah pijakan motor kita, kaki kita pijakan, di bawah itu juga ada rongga lagi itu. Ada rongga. Rupanya ketika motor saya parkir di rumah, anak kucing itu masuk. Tanpa saya ketahui, saya bawa ke Labersa, lebih kurang 6 kilo 7 kilo. Jam setengah 10 pulang. Ya, begitu sudah sampai di rumah, anak kucing turun. Jumpa saudaranya, rekan-rekannya. Nah, kalau dia bercerita, Aden tadi ke Labersa loh. Saya tadi ke Labersa loh. Kira-kira yakin tak kucing sekampung itu mengatakan? Yakin tak? Tapi kan realita. Kenapa? Dia asro. Dia diperjalankan. Siapa yang perjalankan? Itu motor. Sehingga saya dan kucing itu sama laju dengan dia. Hebat enggak? Tapi ini ketika tidak iman yang bicara, mereka juga takkan terima. Nah, makanya sebagian orang tak terima ini. Kenapa? Walaupun dahulu sudah ada kejadian, melihat lagi, mereka tidak ada iman, ini sihir. Apalagi tidak melihat. Padahal kalau kita logikakan, dulu ke Mekah 1 tahun, Pak. Datuk-datuk kita 6 bulan berangkat, 6 bulan pulang. Sekarang berapa jarak Mekah Pekanbaru? 9 jam. Kenapa? Karena ilmu, sains teknologi. Lah ilmu Allah namanya apa kendaraannya? Barkun. Apa arti barkun itu? Ya, burak itu seakar kata dengan barkun. Apa artinya? Petir, kilat. Nah, bagaimana kilat? Ya, begitu dilihat langsung hilang. Begitu cepatnya. Maka pesan yang pertama diantaranya apa? Pesan keyakinan mesti kuat dan keimanan mesti kuat. Kenapa? Kalau ini ditolak, maka hilang alam gaib, alam barzah tak ada. Betul tak di kubur itu ada siksaan? Nabi mengatakan raudhatan muriadil jannah wa khuratan min kufar nira. Di dalamku teman-teman surga dan sekaligus lubang-lubang neraka. Mana ada ular dalam kubur? Nah, pada Nabi menjelaskan bagaimana menerima dengan akal, Pak. Apa sudah ada yang sudah balik dari kubur? Ya, yang sudah masuk kubur itu ada enggak? Enggak ada. Lalu bagaimana nak memahamkan kepada orang seperti ini? Ini apakah ada alam akhirat surga neraka? Akan gugur semua kalau kita tak percaya dengan yang gaib. Ini dia pesan diantara melalui Isra dan Mi'raj. Nah, maka Allah katakan subhanallazi asra bi'abdihi. Allah Maha Suci, Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang Allah perjalankan? Seorang hamba. Allah katakan dengan abdun. Bahasanya bi'abdihi, dengan abdun. Apa arti hamba? Secara keduniaan hamba itu tidak punya apa-apa. Relasi tidak ada. Jabatan tidak ada. Kekayaan tidak ada. Dekingan tidak ada. Siapa hamba itu? Ya Nabi Muhammad. Siapa dekingan? Tidak ada. Apa dia punya kekayaan? Tidak juga. Apa dia punya harta benda? Tidak juga. Apa dia punya relasi? Tidak juga. Secara ke dunia, dia tak punya apa-apa, Pak. Emaknya tidak ada, bapaknya tidak ada, datuknya sudah meninggal juga. Hidup dengan pamannya Abu Talib dalam keadaan miskin pula, anak banyak. Nah, dia hamba, Pak. Secara ke dunia, dia seorang hamba. Tidak punya apa-apa dia. Tidak punya kerajaan, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta benda, tidak punya segala macam. Ada pamannya Abu Talib meninggal. Ada istrinya Khadijah meninggal. Dia adalah seorang hamba. Tapi Allah perjalankan seorang hamba ini. Kenapa Allah perjalanan? Maka seorang Dr. Khalid Amrul Khalid mengatakan Allah nak muliakan seorang hamba ini. Ingat, ketika Allah sudah muliakan, walaupun dia hamba, seluruh makhluk takkan bisa menghinakan. Dan ketika Allah nak menghinakan seseorang, walaupun dia raja, seluruh makhluk tak bisa muliakan. Ini yang penting. Nah, ketika Allah muliakan seorang hamba ini, dan hamba itu pasti mulia. Tapi ingat, walaupun dia sudah mulia, dia karakternya tetap seorang hamba. Ini luar biasa pesan moral, Pak. Tidak berubah sifatnya, tidak berubah karakternya, bahasa tetap santun, dia punya kekuasaan, tapi tak pernah orang dizalimi, dia punya kemuliaan, tapi silaturahmi tetap terjaga. Hebat tak? Hebat Pak? Hari ini kan kita kemuliaan itu dunia, Pak. Kekayaan, jabatan, harta benda, gelar. Kan ini yang buat mulia. Orang berubah enggak gara-gara ini?
Berubah, Pak. Kadang gara cincin cie sih di tangan kerja lagi kiko sejalan. Kan lihat kan? Cincin satunya, jalan gini-gini aja ya. Atau jam tangan. Berubah. Nabi apa yang dia punya? Hah? Ketika dia taklukkan, dia bawa pasukan 10.000 dari Madinah ke Mekah. Ya, apa ada yang tertinggal sampai di Mekah? Tidak ada. Bahkan Nabi mengatakan, ini adalah hari kasih sayang. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Ini adalah hari kasih sayang. Tidak ada satupun darah yang tumpah. Apakah ada Nabi balas dendam ke Hindun yang memakan hati pamannya Hamzah itu? Enggak. Enggak ada. Apakah Nabi ambil rumahnya yang telah dicomot angkat? Enggak. Enggak ada. Dia tetap seorang hamba. Ini yang penting poin di antaranya, Pak. Kenapa? Jabatan tak lama. Ya, kemuliaan karena jabatan tak lama. Kemuliaan karena harta benda suatu saat ditinggalkan. Kemuliaan karena relasi dia akan meninggalkan. Ya, kawan galak banyak, Pak, kawan menangis susah. Nah, ini pesan yang diantara pesan Isra Mi'raj itu apa? Nabi dia adalah seorang hamba, Allah muliakan dia, statusnya tetap seorang hamba. Kawan kan dah dulu rajin baca ayat kursi, datang ke kampung-kampung, dapat kursi hilang ayat. Kamu ada itu kan? Dapat kursi hilang ayatnya. Ya, datang ke rumah-rumah, dah dapat susah ditemui. Ini tidak, ini yang Nabi didik kepada para sahabatnya. Walaupun para sahabat punya kekayaan, punya jabatan, para sahabatnya tetap seorang hamba. Tengok Umar bin Khattab, apa yang tak punya? Nama besar dia punya, ditakut oleh makhluk nampak dan tidak nampak. Tapi ketika utusan Romawi datang kepadanya, di mana dijumpai? Di bawah batang korma. Masya Allah. Ya, mendengar nama Umar, orang takut sampai ke Romawi. Tapi ketika dilihat Umar di mana kerajaannya, kata Umar, Umar tak punya kerajaan. Di mana ditemui? Di bawah pohon kurma. Masya Allah. Begitu Umar. Utsman mulia dengan kekayaannya. Tapi apakah berjarak dengan Bilal Rabah yang hitam legam? Tidak. Apakah berjarak dengan fakir miskin? Tidak. Ini yang dididik Nabi. Nabi walaupun seorang hamba, dengan fakir miskin dia tetap silaturahmi. Anak yatim juga. Dengan Julaibib yang miskin, yang hitam juga. Dengan orang-orang lemah dia juga. Masya Allah. Ini yang mesti kita contoh. Ya, kemuliaan tidak lama. Ya, yang dicari kemuliaan di mata Allah, dia pasti akan kekal dan abadi. Di samping itu, inilah sholat. Sholat adalah yang paling utama. Tapi kebanyakan orang banyak mengabaikan sholat. Ya, pada sholat itu kata Nabi seperti kepala dalam tubuh. Ini sholat, ini jasad, Pak. Ini kepala, ini tubuh. Bapak pernah tidak mendengar orang yang tidak punya kaki tapi masih hidup? Pernah, Pak? Tidak punya tangan masih hidup, pernahkah? Tidak punya mata masih hidup, pernahkah? Tapi tidak punya kepala masih hidup, ada tidak? Hah? Pernah tidak ibu mendengar orang tidak punya kepala tapi masih jalan-jalan? Kalau jumpa malam hari, kira-kira apa yang ibu lakukan? Kabur kan model itu. Dalam artian apa? Orang tak punya kepala berarti mayat. Orang tak sholat sama dengan mayat. Tidak punya nilai. Wallahi, ketika mereka tidak sholat, maka mereka tak ada nilai sama sekali. Maka inilah poin penting bagaimana manusia bernilai. Ayo kita maksimalkan sholat. Berjamaah terutama. Di masjid dan di musola. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.